Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli ni'matin minallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang karunia-Nya berlimpahan kepada kita semua untuk menyusuri hari-hari kehidupan kita hingga sampai kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga menyampaikan salam takzim kepada baginda Rasulullah, adalah sosok teladan kita yang kita mesti mengikuti gerak-geriknya atau sunnahnya agar kita bisa mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ikhwan akhwati fillah, kita sebagai manusia ketika datang karunia Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita sangat bergembira atau bisa bahagia. Tapi ketika datang sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kadang kita bersedih atau kesedihan melanda hati kita. Untuk itulah, ikhwan dan akhwati fillah, di saat ini saya ingin membicarakan tentang keutamaan kesedihan. Karena banyak manusia, banyak orang-orang mukmin yang menghadapi atau menjalani hari-hari keberuntungannya di tahun 2020. Diawali dengan menampakkan rasa euforia, tapi dia melupakan kesedihan. Padahal kedua-duanya bersarang di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa aku memasukkan siang kepada malam dan aku memasukkan malam kepada siang. Itu artinya bahwa siang dan malam itu satu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ma'al usri yusra." Di dalam kesulitan ada kemudahan. Di dalam kemudahan juga tentu ada kesulitan. Sehingga kedua hal ini mesti kita mempersiapkan diri kita untuk menikmati sebuah keberuntungan atau sebuah kebahagiaan, dan juga kita waspadai terhadap sebuah kesedihan. Untuk itu, janganlah kita terlalu euforia di dalam kehidupan kita ini ketika ada sesuatu yang menggembirakan hati kita. Tetapi perhatikan juga tentang sebuah kesedihan. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia juga bergelar sebagai Nabi al-Ahzan, Nabi yang bersedih, Nabi yang kehidupannya berada di dalam kesedihan. Ketika sayap-sayap dakwah itu telah dibentangkan kepada seluruh manusia. Bahkan kesedihan Nabi itu sampai akhir hayatnya. Betapa banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh baginda Rasulullah. Dia dicemooh, dia dihina, dia dituduh, dan berbagai macam yang dihadapi oleh baginda Rasulullah yang membuat hati Rasulullah sedih, bukan kesedihan atas pribadinya tetapi kesedihan atas tantangan dakwah ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu pernyataan terhadapnya bahwa janganlah engkau bersedih, janganlah engkau takut, sesungguhnya engkau itu adalah ketinggian makam bagimu, bagi orang-orang yang beriman juga ketika engkau mengetahuinya. Ada kesedihan yang di dalam diri kita yang menyangkut masalah-masalah duniawi, masalah-masalah jasmani, masalah-masalah yang bersifat materi. Dan juga ada kebahagiaan kita yang menyangkut masalah-masalah batiniah, masalah-masalah jiwa. Sebaliknya, kebahagiaan juga seperti itu. Nah, di dalam Al-Quran
kesedihan itu disebut dengan hazan. Di dalam lawan katanya itu adalah farah atau juga surur. Itu adalah lawan daripada kesedihan. Keduanya ini dalam kehidupan kita silih berganti. Bagi orang-orang yang tidak menjaga keseimbangan ini dalam kehidupan sehari-harinya, maka dia bisa terjerembab di dalam kekecewaan, dia bisa terjerembab di dalam keputusasaan. Nah, ketika kesedihan itu datang kepadanya, ikhwan wa akhwati fillah, bahwa tingkatan-tingkatan kesedihan itu ada 3 macam. Yang pertama, untuk bagi kita hamba yang awam ini, kesedihannya itu adalah ketika ketaatan kita terasa kurang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ibadah kita terasa kurang. Ketika rasa berbagi kita kurang. Sedekah kita secara kuantitas itu kurang. Apalagi secara kualitas. Ini adalah kesedihan bagi kaum awam. Maka sebagai kita hamba Allah, ini mesti dimiliki di dalam diri kita. Ibadah kita masih kurang. Cahaya pengetahuan tentang keimanan masih kurang. Sehingga kita peduli untuk meningkatkan. Karena manusia itu digelari sebagai makhluk yang lebih. Makhluk yang senantiasa untuk meningkatkan kualitas dirinya. Ibadahnya hari ini dan besok bernilai lebih. Sedekahnya di hari ini juga bernilai lebih. Sehingga kita ini berjalan secara mi'raj sebagai tahap-tahap ketinggian untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah kesedihan bagi kaum awam. Dan ada kesedihan bagi orang-orang yang khawas, orang-orang yang khusus. Ketika kecintaan hati mereka lebih cenderung kepada hal-hal yang bersifat materi daripada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bersedih ketika gangguan emosi dalam bertawajuh kepada Allah muncul. Maka itu adalah baginya sebuah kesedihan yang berat. Maka terkadang orang-orang seperti ini dia menangis. Kadang bahkan mereka itu terasa hatinya menjadi hancur. Ada lagi pada tahap yang lebih tinggi yang disebut dengan hawasul hawas, atau orang khusus dari yang khusus lebih khusus lagi. Yakni dia memahami satu kaki mereka di alam nasut dan satu kaki mereka di alam lahut. Di sini muncul kekhawatiran untuk menjaga keseimbangan lahir dan batinnya. Dia betapa khawatir untuk tidak berlaku adil terhadap kedua dirinya itu. Adalah dunia lahirnya dan dunia batinnya. Tetapi kemudian dia memberi hak yang tepat terhadap hatinya. Orang-orang yang hawasul hawas ini, dia selalu merasa khawatir, khawatirannya melahirkan sebuah kesedihan. Sehingga mereka ini menjadikan kesedihan ini sebagai kantong-kantong zikir dan ibadah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyapa mereka. Juga kita senantiasa disapa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kesedihan yang datang kepada kita membuat sebuah kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat sebuah langkah untuk penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kebahagiaan datang, waspadai kesedihan mesti ada, khususnya yang menyangkut masalah-masalah ukhrawi. Di dalam kalimat-kalimat yang menjadi untaian yang indah dalam perjalanan kita, bahwa innallaha la yanzuru ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum. Allah itu
tidak melihat penampakan-penampakan jasmaniahmu, tetapi dia melihat, memandang dengan begitu indah terhadap hati-hati yang indah. Melihat hati kita ada apa di dalamnya. Maka ketika kita menjadikan sebagai kesedihan, sebagai kantong zikir dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah Allah menyapa kita di dalam surah Al-Imran ayat 139. A'udzubillahis samil alim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu, janganlah engkau berlemah diri. Wala tahzanu, janganlah engkau bersedih. Wa antumul a'launa, engkau yang paling tinggi derajatmu in kuntum mu'minin, jika engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang rasa berlemah diri dan datang rasa bersedih, maka dia menyapa kita. Allah memberitahukan dengan sebuah kekuatan batiniah kita bahwa engkau paling tinggi derajatmu, jangan bersedih. Artinya ayat ini berlaku bagi orang-orang yang merasakan dirinya lemah. Berlaku bagi orang-orang yang sedih di dalam kehidupannya. Kenapa tidak bersedih? Sungguh tanggung jawab begitu berat di hadapan kita. Jadi kesedihan itu muncul ketika kesadaran tanggung jawab itu. Tanggung jawab terhadap diri kita. Tanggung jawab terhadap keluarga kita. Apalagi tanggung jawab terhadap kehidupan sosial kita. Itu yang membuat kita bersedih dan berlemah diri. Maka Allah datang berikan kekuatan kepada kita agar tanggung jawab ini bisa diemban dengan sebaik-baiknya. Bahkan nabi-nabi juga senantiasa berada dalam kesedihan. Bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang meninggalkan keluarganya di padang pasir. Dia bersedih ketika Allah merintahkan untuk menyembelih putranya yang dia cintai. Nabiullah Ibrahim bersedih ketika dia berhadapan melihat kaum-kaum yang zalim mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah patung-patung. Dia juga bersedih. Juga seperti Ibunda Musa alaihissalam. Dia bersedih ketika Allah menyuruh untuk menghanyutkan putranya di sungai Nil. Tetapi Allah memberikan kekuatan kepadanya. Dia berkata, nanti dia kembali kepadamu. Itulah yang disebut dengan kesedihan. Nabiullah Yakub alaihissalam dalam duka kesedihan yang berjarak jauh di antara padang pasir dan gunung-gunung dengan hilangnya Yusuf alaihissalam. Sampai dikatakan kesedihan Yakub alaihissalam menangis sampai matanya menjadi buta. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjawab kesedihannya itu dan menjadi kenyataan terhadap mimpi Nabiullah Yusuf alaihissalam. Dan yang paling bergelar dari sekian nabi itu adalah Nabi al-Hazan, adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kehidupannya selalu beriringan dengan kesedihan. Sampai akhir hayatnya pun senantiasa bersedih baginda Rasulullah, menyebut-nyebut umatnya, umatku, 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 karena dia khawatir ada satu sosok orang-orang mukmin yang nanti masuk ke dalam neraka. Inilah yang keutamaannya yang disebut di dalam kesedihan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fatir ayat 34. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa qalu alhamdulillahi alladzi adhaba 'annal hazan inna rabbana lagafurun syakur. Mereka berkata, segala puji bagi Allah, adhaba 'annal hazan, yang menghilangkan segala kesedihan yang ada dalam diri kami. Rabbana lagafurun syakur, Tuhan kami adalah Maha Pengampun dan Maha Bersyukur. Jadi, betapa indahnya apa yang disebut dengan kesedihan. Karena Allah datang menyapa kita dan mengangkat kesedihan itu. Artinya bahwa yang membuat kita sedih,
maka Allah akan menutupi kesedihan itu dan memberikan ganjaran-ganjaran yang terbaik untuk mewujudkan seluruh apa yang kita dambakan. Maka tentu mari semuanya menjalani kehidupan kita dengan rasa bahagia, tapi bersedihlah. Bersedih terhadap anak-anak kita yang kurang mendapatkan pengetahuan keimanan. Bersedih terhadap anak-anak kita yang kemungkinan besar mereka ini hanya bergembira dalam kehidupan materi. Bergembiralah kita semua dalam kehidupan materi, tetapi ingatlah sebuah kesedihan. Untuk itulah, mari kita mengarungi dalam kehidupan ini seperti burung yang mempunyai dua sayap. Satu sayap kita adalah rahmat, karunia yang membawa kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rasa kesedihan yang senantiasa bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyapa kita, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah engkau berlemah diri, janganlah engkau bersedih, karena sesungguhnya engkau itu tinggi derajatmu di sisi Allah jika engkau itu beriman. Jadi keimanan inilah yang juga membahagiakan kita. Keimanan juga inilah mendorong emosi kesedihan kita, karena kita mesti berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira billahi fisabil haq, fattaqullaha mastata'tum. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur kita, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan amal saleh yang ada di dalam sisa umur-umur kita ini, insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.